Bab 544. Cita-cita iblis. Pada saat ini, dia merasakan keyakinan di dalam Ten Collapse Battle Intent. Keyakinan ini datang dari keyakinan untuk selalu menang di medan perang yang penuh darah. Itu terbentuk dari keinginan setiap orang yang mati atau dikalahkan oleh teknik ini. Kekuatan keyakinan ini jauh lebih kuat daripada yang bisa dibayangkan Wang Lin. Sementara tubuh Wang Lin menahan kekuatan keruntuhan keempat, jiwanya menderita akibat keyakinan dalam keruntuhan keempat. 10 keruntuhan biasanya adalah batasnya, tetapi teknik ini sebenarnya berkembang menuju keruntuhan ke-11. Alasan Jenderal Sayap Kiri menggunakan teknik ini padaku adalah untuk mengalahkanku dengan itu, untuk menyerap keyakinanku, dan dengan demikian meningkatkan kekuatan teknik ini. Alasan niat pertempuran 10 keruntuhan kuat adalah karena keyakinan di dalamnya. Semakin banyak orang yang dia bunuh dan kalahkan dengan itu, semakin kuat jadinya. Rasa frustrasi tanpa sadar muncul di hatinya. Namun, saat perasaan ini mulai tumbuh, perasaan itu segera dihancurkan oleh Wang Lin. Undefined tubuhnya terlempar ke belakang dengan kekuatan besar dan langsung mendarat di tanah sejauh 1000 kaki. Pada saat dia mendarat, tubuhnya terbalik dan kukunya menggores tanah, menciptakan suara yang tajam. Wang Lin mundur lebih dari 100 kaki sebelum akhirnya menstabilkan dirinya. Pada saat ini, seluruh tubuh Wang Lin ditutupi oleh simbol di dahinya. Simbol ini segera runtuh dan menghilang setelah menahan kekuatan keruntuhan keempat. Saat ini hanya ada setengah simbol yang tersisa di dahinya, dan itu hanya memancarkan cahaya abu-abu yang redup. Saat ini hanya setengah dari segel kehidupan yang terbentuk dari seni pembantaian surgawi yang tersisa, sisanya telah menghilang. Cahaya keemasan di mata umum Sayap Kiri menghilang dan dia dengan tenang berkata, sudah sangat sulit untuk melawan kekuatan keruntuhan keempat dengan kultivasi transformasi jiwa tahap tengah Anda. Anda bisa mundur. Tidak mungkin bagi Anda untuk mendapatkan posisi panglima tertinggi, Anda bahkan tidak bisa mendapatkan posisi komandan. Satu-satunya posisi untukmu adalah penatua. Meskipun ekspresinya tidak menunjukkan penghinaan, kata-katanya menunjukkannya. Mata Wang Lin bersinar terang. Niat kepalaan yang terkandung dalam 10 keruntuhan mewakili puncak semangat sang jenderal. Bagi seorang kultivator, betapa halusnya hati Dao seseorang. Hati Dao menyatu dengan jiwa asal dan dengan demikian menyebabkan jiwa asal berevolusi. Maka hanya akan ada satu keyakinan dalam tubuh seseorang. Keyakinan ini sangat kuat dan bahkan dapat mengubah langit dan bumi. Itu adalah mantra iman. Mantra iman. Wang Lin perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Jenderal Sayap Kiri. Tatapannya dalam seolah mengandung kebijaksanaan dan pencerahan. Tatapan Wang Lin berangsur-angsur menjadi semakin cerah. Dia mengangkat tangannya sekali lagi dan menggunakan jari iblis sekali lagi. Itu adalah gerakan yang persis sama, mantra yang persis sama, tetapi ketika Wang Lin menggunakannya untuk kedua kalinya, itu benar-benar berbeda. Di mata Jenderal Sayap Kiri, gerakannya sangat berbeda dari sebelumnya. Cahaya yang menghilang dari mata sang jenderal kembali dan bahkan lebih terang dari sebelumnya. Ini, Jenderal Sayap Kiri segera menyadari perbedaannya dan mau tidak mau memperhatikannya dengan seksama. Yao Qikui, yang berdiri di kejauhan, menatap lurus ke arah Wang Lin. Ada badai di hatinya, dan dia ingat kata-kata ayahnya. Ayahnya, leluhur darah, menaruh banyak perhatian pada Wang Lin. Aura iblis keluar dari tubuh Wang Lin dan membentuk kabut hitam samar setinggi 3 kaki di sekelilingnya.
Di dalam kabut hitam, mata Wang Lin perlahan menjadi suram. Kesuraman ini dipenuhi dengan rasa dingin dan sifatnya sangat jahat. Mantra iman. Mantra yang saya gunakan sejauh ini hanyalah cangkang, karena tanpa iman, saya tidak dapat menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat jari telunjuk kanannya. Dia kemudian tiba-tiba menunjuk ke langit. Satu jari untuk mempertanyakan langit. Pada saat ini, pusaran air di atas istana tiba-tiba menghilang. Seluruh langit kemudian ditutupi oleh awan hitam. Awan itu dengan cepat menjadi lebih gelap dan bahkan ada hantu yang melolong di dalamnya. Satu jari iblis. Energi spiritual iblis memenuhi area itu. Energi spiritual surgawi di dalam tubuh Wang Lin tidak bergerak tetapi diam-diam menjadi energi spiritual iblis. Energi spiritual iblis ini sangat berbeda dari energi spiritual iblis yang terbentuk ketika energi spiritual langit didaur ulang. Rambut Wang Lin secara misterius mulai tumbuh dan mencapai lututnya dalam sekejap mata. Seluruh orangnya tidak lagi lembut tetapi dipenuhi dengan aura kekerasan. Di dahinya, 6 tanda setan muncul. Energi spiritual iblis di sekelilingnya dengan cepat menjadi sangat padat dan menyebar dari 3 kaki hingga 100 kaki. Segala sesuatu dalam jarak 100 kaki darinya sekarang dipenuhi dengan energi spiritual iblis yang mengamuk. Energi spiritual iblis ini menjadi padat hingga menjadi bintik api hijau dan tersebar dalam lingkaran di tanah. Bagian dalam dan luar tubuhnya benar-benar ditempati oleh energi spiritual iblis. Pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Tawa ini dipenuhi dengan aura tirani dan niat membunuh yang gila. Tepat pada saat ini, setengah dari segel kekuatan hidup di belakang 6 tanda iblis tampaknya telah menyatu dengan Wang Lin dan dengan cepat mulai tumbuh. Hampir dalam sekejap, itu berubah dari setengah segel kehidupan menjadi segel kehidupan lengkap. Saat segel selesai, dengan cepat menyebar dan mengelilingi seluruh tubuh Wang Lin. Wang Lin maju selangkah. Gerakannya tidak cepat, tapi dia perlahan berjalan selangkah demi selangkah menuju jenderal sayap kiri di langit. Cahaya keemasan di mata sang jenderal semakin kuat, dan dia berteriak, "Menarik. Anda adalah orang pertama yang memiliki terobosan di bawah Ten Collapse Battle Intense saya. Biarkan saya melihat apakah Anda dapat menahan keruntuhan kelima ini." Keruntuhan kelima tiba-tiba datang dari kehampaan setelah Jenderal Iblis selesai berbicara. Keruntuhan kelima ini adalah 10 kali kekuatan keruntuhan keempat. Saat itu muncul, gemuruh-gemuruh bergema seolah pembalasan ilahi terjadi di sekitar 10.000 kaki. Itu sangat keras sehingga seluruh kota iblis kuno dapat dengan jelas mendengar raungan yang menggelegar. Ekspresi Wang Lin suram saat dia menghadapi keruntuhan kelima dengan jari iblis. Jari telunjuk kanannya tiba-tiba menekan ke depan, lalu semua energi spiritual iblis berkumpul di ujung jarinya dan tiba-tiba berubah menjadi api iblis. Kekuatan sebenarnya dari jari iblis digunakan oleh Wang Lin untuk pertama kalinya. Api iblis di sekitar jarinya meluas tanpa henti, membentuk lautan api iblis di sekelilingnya. Wang Lin kemudian mengambil langkah dan terbang ke udara. Jari telunjuk kanannya maju langsung ke jenderal iblis itu. Pada saat yang hampir bersamaan, keruntuhan kelima muncul, dihentikan oleh api iblis. Saat dihentikan, Wang Lin menyerang dengan jari iblis, dan setelah serangkaian suara gemuruh, dia menerobos. Saat ini dia hanya berjarak 100 kaki dari jenderal iblis. Keruntuhan ke-6 muncul tak lama kemudian.
Kata-kata tidak dapat menggambarkan kekuatan keruntuhan keenam. Setelah itu muncul, ruang 100 kaki antara Wang Lin dan Jenderal Iblis mulai runtuh, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya di ruang terbuka. Kekuatan keruntuhan keenam tiba-tiba turun. Ekspresi Wang Lin masih suram, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak menarik jarinya dan tubuhnya terus bergerak maju. Keruntuhan keenam muncul dari kehampaan dalam bentuk cincin cahaya dan mendekati Wang Lin. Namun, saat itu menyentuh jari Wang Lin, dia dengan lembut berkata, "Transformasi iblis." Setelah mengucapkan kata-kata itu, jari telunjuknya mengeluarkan cahaya hitam. Cahaya hitam memanjang dari jarinya dan menutupi seluruh lengan kanannya. Cahaya hitam terus menyebar dan segera menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat lingkaran cahaya menutup, seluruh tubuh Wang Lin ditutupi oleh cahaya hitam ini. Tubuhnya tampak seperti bayangan, dan dengan satu langkah dia menembus lingkaran cahaya yang merupakan keruntuhan keenam. Pada saat dia menerobos, keruntuhan keenam hancur. Cahaya keemasan di mata Jenderal sayap kiri bersinar terang dan dia berteriak, "Orang asing. Jenderal ini benar-benar meremehkanmu. Aku akan menunggumu di sini, masih ada 4 yang runtuh." Keyakinan pada mantramu adalah keyakinan bahwa kamu akan mendapatkan kemenangan. Itu terbentuk dari kemauan dan semangat setiap orang yang kalah dengan teknik Anda ini. Saya tidak memiliki kultivasi untuk menembus 10 keruntuhan Anda, tetapi saya tahu bahwa kunci untuk mematahkan teknik Anda bukanlah kultivasi tetapi keyakinan. Untuk mematahkan keyakinanmu, aku berubah menjadi iblis dengan jari ini dan menyatukan keyakinan ini dengan jari iblisku. Jadi, jari iblisku sekarang sepertinya memiliki jiwanya sendiri. Sekarang ini bukan kompetisi kultivasi kita, tapi pertarungan keyakinan kita. Saat Wang Lin dengan tenang mengatakan ini, dia maju selangkah lagi. Keruntuhan ketujuh tiba. Pada saat keruntuhan ketujuh muncul, mata Wang Lin berbinar dan dia berteriak, "Minggir." Dengan dua kata ini, keruntuhan ketujuh yang akan muncul tampak menjadi jasmani dan tiba-tiba runtuh. Mata Wang Lin dipenuhi dengan tekad, dan ada nyala api keyakinan yang membara di dalamnya. Yang membuat hatinya teguh adalah semangat jari iblis. Meskipun dia hanya mengatakan dua kata, itu mengandung keyakinannya yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Itu bukanlah keyakinan akan pembantaian atau kemenangan, itu adalah keyakinan dari pola pikir iblis. Pola pikir iblis adalah menentang surga, menentang apapun yang diinginkan orang lain, mencuri kehidupan, menghancurkan dao orang, melakukan apa yang Anda inginkan, dan berjalan di jalur iblis. Ekspresi Jenderal sayap kiri akhirnya berubah. Ketika dia pertama kali melihat Wang Lin, dia tidak pernah menganggapnya sebagai apapun. Hanya ketika Wang Lin menerobos 3 keruntuhan pertama, dia menatapnya dengan benar. Namun, kegagalan pada keruntuhan keempat sesuai dengan harapannya. Disinilah jalan Wang Lin berhenti, dan dia bukanlah orang yang dicari oleh Kaisar Iblis. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa orang di depannya akan mendapatkan pencerahan setelah keruntuhan keempat. Pencerahan orang ini mengubahnya menjadi setan. Meski begitu, dia masih hanya memberikan sedikit perhatian dan tidak terlalu memikirkannya. Dalam benaknya, meskipun pencerahan semacam ini jarang terjadi, itu akan dihentikan pada keruntuhan ketujuh. Namun, ketika Wang Lin menghancurkan keruntuhan ketujuh hanya dengan dua kata, ini menarik perhatiannya sepenuhnya dan membuat ekspresinya berubah.
Dia segera mengerti bahwa dia telah membuat kesalahan besar sejak awal dan bahwa dia telah meremehkan orang ini. Dengan statusnya, belum ada yang layak mendapat perhatian penuhnya selama beberapa ribu tahun. Ini adalah pertama kalinya seseorang menarik perhatiannya dalam ribuan tahun. Bab 545. Komandan. Saat Wang Lin melangkah di udara menuju sang jenderal, rambutnya yang panjang tergerai di belakangnya. Dia seperti dewa iblis dengan sedikit kekejaman dalam ekspresi dinginnya. Setelah memecahkan keruntuhan ketujuh, dia hanya berjarak 50 kaki dari jenderal iblis. Ekspresi jenderal sayap kiri sangat serius saat dia memandang Wang Lin. Pada saat ini, keruntuhan ke-8 muncul dari kehampaan seperti banjir dan memasuki dunia. Keruntuhan ke-8 ini menunjukkan jumlah kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya karena berubah dari inkorporeal menjadi korporeal dan menabrak Wang Lin seperti banjir yang nyata. Dengan tubuhnya dikelilingi oleh energi spiritual iblis, mata Wang Lin berbinar dan dia berjalan langsung menuju keruntuhan ke-8. Pada saat tubuhnya menyentuh keruntuhan ke-8, api iblis di sekelilingnya tiba-tiba meningkat. Itu berubah menjadi aura iblis yang menembus langsung ke langit. Saat ini rasanya seluruh dunia dipenuhi dengan aura iblis. Undefined keruntuhan ke-8 belum dihancurkan, tetapi keruntuhan ke-9 diam-diam muncul. Wang Lin sedikit mengernyit. Meski dia telah berubah menjadi iblis dan memiliki cita-cita iblis, hati Dao-nya masih stabil. Namun, jika dia terus menjadi lebih jahat, akan sulit bagi hati Dao-nya untuk tidak terpengaruh. Wang Lin sangat akrab dengan kelemahan berjalan di jalur setan. Pada saat ini, keruntuhan ke-8 dan ke-9 tiba. Wang Lin dengan cepat mempertimbangkan pilihannya dan segera mengambil keputusan. Dia melihat ke jenderal iblis, yang sekarang hanya berjarak 30 kaki. Setelah menghela nafas, bukannya maju, dia mundur. Dia mundur begitu cepat sehingga tubuhnya benar-benar menghilang, dan ketika dia muncul kembali dia berada lebih dari 10.000 kaki jauhnya. Jenderal sayap kiri terkejut. Matanya samar-samar berkedip dan dia tertawa keras. Anda tahu kapan harus mundur dan Anda mengerti kapan harus membuat keputusan yang tepat. Bagus. Dengan itu, dia mengulurkan tangan kanannya, dan dengan serangkaian gemuruh, 10 kepalan tangan yang roboh menghilang. Pada saat ini, langit dan bumi tampak kembali normal. Meskipun kamu tidak mematahkan 10 pukulanku, kamu cukup kuat untuk menjadi seorang komandan. Aku, Jenderal Sayap Kiri Yun Lihai, memberimu posisi komandan kota iblis kuno dan 10.000 tentara iblis. Saat sang jenderal berbicara, tangan kanannya terulur. Token hijau tiba-tiba muncul dan dia melemparkannya ke Wang Lin. Ekspresi Wang Lin netral. Setelah menangkap token itu, dia menggenggam tangannya dan berkata, "Terima kasih, Jenderal. Kamu bisa istirahat di kota dulu. 7 hari dari sekarang seseorang akan membawamu ke barakmu." Yun Lihai memandang Wang Lin dengan sedikit kekaguman sebelum tubuhnya berkedip dan benar-benar menghilang tanpa jejak. Setelah melihat semua ini, Yao Qikui hendak berbicara, tetapi Wang Lin bahkan tidak melihatnya sebelum berbalik dan pergi. Alis indah Yao Qikui berkerut saat dia mendengus dan pergi. Wang Lin dengan santai berjalan ke kejauhan, dan saat dia berjalan pergi, aura setan di sekelilingnya perlahan menghilang. Ini sudah menjadi pusat kota iblis kuno, jadi setelah setengah jam, jalan-jalan besar dan gedung-gedung tinggi muncul di hadapan Wang Lin. Wang Lin duduk diam sambil berkultivasi di dalam sebuah penginapan.
Dia duduk di sana selama 4 hari 4 malam. Rambutnya secara bertahap menyusut kembali seperti semula. Meskipun berjalan di jalur iblis memungkinkan mantranya mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, kekurangannya juga sangat besar. Dao Wanglin bukanlah dao iblis, jadi ketika tubuhnya dipenuhi dengan cita-cita iblis, itu tidak cocok dengan dao hatinya. Jika ini berlangsung terlalu lama, jantung daunnya akan terpengaruh, dan Wang Lin tahu bahwa dia akan sepenuhnya menjadi kultivator setan. Juga, karena ketidakcocokan dengan hati daonya, pikirannya akan diambil alih oleh cita-cita iblis. Kemudian dia akan menjadi monster tanpa jejak kewarasan. Dia hanya akan bisa menjaga kewarasannya jika dia mengabdikan hatinya pada jalan setan seperti si Tunan. Dengan kekuatan mental Wang Lin, dia tidak akan membuat kesalahan seperti ini. Ketika dia memasuki jalan iblis, dia menghitung di dalam hatinya sudah berapa lama dia berada di dalamnya. Dia terus-menerus merenungkan tentang bagaimana memasuki kondisi iblis tanpa membiarkannya memengaruhi hati daunnya. Inilah mengapa dia memutuskan untuk mundur ketika keruntuhan ke-8 dan ke-9 tiba. Bukannya dia tidak bisa bertarung, tetapi jika dia melanjutkan, hati daunnya akan terpengaruh. Juga, alasan mengapa Wang Lin memutuskan untuk memasuki kondisi iblis selain belajar tentang kekuatan keyakinan adalah untuk mendapatkan posisi luar. Setelah menunjukkan kekuatannya, meskipun dia tidak melewati keruntuhan ke-8, dia tahu bahwa sang jenderal tidak akan hanya memberinya posisi yang lebih tua. Jika Yun Lihai ini benar-benar buta, Wang Lin akan segera meninggalkan kota iblis kuno dan kembali ke sukunya. Paling-paling dia hanya akan kembali lagi nanti dan menaklukkan kota ini. Setelah menghabiskan 4 hari 4 malam di penginapan, Wang Lin akhirnya memadatkan cita-cita iblis di tubuhnya ke satu titik dan menyegelnya di dalam dirinya. Cita-cita iblis ini tidak mungkin untuk dihilangkan, dan Wang Lin tidak ingin menghapusnya karena bila digunakan dengan benar, itu dapat meningkatkan kekuatannya. 13 dan Hu Pao telah tiba di penginapan 1 hari yang lalu dan telah menetap di 2 kamar di sebelah kamar Wang Lin. Alasan mengapa mereka berdua dapat menemukannya adalah karena Wang Lin memanggil mereka dengan akal ilahinya. Setelah beberapa hari berkultivasi, Wang Lin keluar dari penginapan pada hari ke-5, diikuti oleh 13 dan Hu Pao. Saat berjalan di jalan kota setan kuno, Wang Lin merasa seperti berada di dunia lain. Ada banyak perbedaan antara sini dan dunia kultivasi, dari bangunan hingga lingkungan, semuanya berbeda. Lautan roh iblis timur ini adalah dunianya sendiri, membuatnya sangat misterius. Aku hanya tidak tahu bagaimana tempat ini terbentuk. Mungkinkah desas-desus bahwa ini adalah gua kultivasi dari seorang kaisar celestial yang kuat sebelum alam surgawi runtuh benar-benar benar? Wang Lin tidak dapat mempercayainya. Jika desas-desus itu benar, maka kultivasi kaisar langit ini tidak dapat dipercaya. Untuk dapat membuat gua kultivasinya sendiri seukuran seluruh dunia terlalu menakutkan untuk dibayangkan. Meskipun itu rumor tidak muncul tanpa alasan. Jika ini benar-benar gua budidaya seorang kaisar langit, maka ini adalah dunia yang dia ciptakan sendiri. Jadi dari mana semua penduduk asli ini berasal? Saat Wang Lin berjalan melewati kota, dia mulai merenung. Mungkinkah hati Wang Lin bergetar, dan dia punya ide yang sangat gila. Kembali ke desanya, beberapa penduduk desa membuat area dengan lumpur dan menggunakannya untuk beternak.
Wang Lin melihat dunia di depannya dan kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia tiba-tiba memiliki ilusi bahwa dia berada di dalam salah satu kandang lumpur itu dan warga di sekitarnya adalah ternak. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia terlalu memikirkannya, tetapi gagasan itu tetap ada di kepalanya dan tidak hilang. 13 dan Hu Pao mengikuti di belakang Wang Lin. Ekspresi 13 selalu dingin, dan pandangannya selalu tertuju pada lingkungan Wang Lin. Jika ada orang yang mencurigakan, dia akan segera bertindak. Adapun Hu Pao, dia tidak terlalu banyak berpikir. Tatapannya selalu tertuju pada berbagai bangunan dan kios. Matanya terkadang menyala, artinya dia baru saja melihat sesuatu yang menarik baginya. Wang Lin sama sekali tidak tertarik dengan kota setan kuno. Setelah berjalan selama 2 jam, dia tiba di sebuah restoran yang penuh dengan orang. Telah menjadi seorang kultivator, Wang Lin berangsur-angsur kehilangan minat pada makanan fana. Saat ini dia hanya perlu berkultivasi untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Makanan saja tidak cukup untuk menarik perhatian Wang Lin, tetapi ada toples anggur raksasa di luar restoran. Guci anggur ini memiliki lebar 30 kaki dan tinggi 20 kaki. Ada tangga di sekitar guci tempat staf akan memanjat untuk mengambil anggur. Melihat toples anggur, Wang Lin berhenti dan melihat nama restoran ini. Restoran Bambu Hijau. Ada juga sepasang bait di sisi pintu restoran. Aroma bambu dan anggrek menyambut tamu. Aroma plum dan krisan akan mengusir para bangsawan. Wang Lin melihat ke pintu dengan penuh minat. Saat ini, salah satu anggota staf di pintu dengan cepat berjalan dan tersenyum. Tuan, anggur bambu hijau toko kecil saya adalah anggur terkenal di 9 negara, jadi mengapa tidak datang untuk minum atau 2? Hari ini kami baru saja membuka toples baru, dan pemiliknya berkata bahwa siapapun yang dapat minum 10 toples kecil tanpa mabuk tidak perlu membayar anggurnya. Kesempatan seperti ini jarang terjadi, jadi mengapa tidak masuk dan mencicipinya? Mata anggota staf ini sangat bagus. Meskipun dia tidak bisa melihat sesuatu yang abnormal tentang Wang Lin, dia tahu bahwa 13 dan Hu Pao tidak sederhana. Kedua orang ini jelas penjaga, jadi itu berarti Wang Lin harus berstatus tinggi. Wang Lin tertarik dengan apa yang dikatakan orang ini, jadi dia tersenyum. Kalau begitu biarkan aku mencicipi apa yang istimewa dari anggur bambu hijau ini. Dengan itu, dia berjalan ke restoran. 13 dan Hu Pao dengan cepat mengikuti. Bagian dalam restoran itu sangat elegan, dan ukurannya sedang. Saat ini ada banyak tamu yang berbicara dan tertawa satu sama lain di dalam. Ketika kelompok Wang Lin masuk, anggota staf dengan cepat masuk dan berteriak, 3 tamu terhormat. Tepat ketika dia selesai berteriak, seorang pelayan dengan cepat berjalan keluar dan berkata, "Tuan, tolong ikuti saya. Ada kursi dekat jendela berkualitas tinggi yang tersedia, jadi tolong ikuti saya ke sana." Dengan itu, dia memimpin jalan. Ketika dia sampai di kursi di sebelah jendela, dia menggunakan handuk di sikunya untuk membersihkannya. Wang Lin duduk. 13 dan Hu Pao ragu-ragu, tetapi setelah melihat Wang Lin mengangguk, mereka duduk di seberangnya. Pelayan memiliki mata yang bagus dan segera bertanya pada Wang Lin, "Apakah Tuan ingin makan sesuatu?" Wang Lin dengan lembut berkata, "Bawakan 3 toples kecil anggur bambu hijaumu." "Oke." Pelayan meletakkan handuk di sikunya dan pergi. Segera,
Dia kembali dengan 3 toples anggur dan meletakkan beberapa cangkir anggur. 13 dengan cepat mengambil toples anggur dan menjatuhkan lumpur yang menyegelnya. Dia menuangkan secangkir penuh untuk Wang Lin tetapi tidak meminumnya sendiri. Hu Pao menelan ludah. Melihat bagaimana 13 tidak minum, akan merepotkan baginya untuk minum. Dia diam-diam menggumamkan keluhan di dalam hatinya, tetapi tidak ada yang terlihat di wajahnya. Wang Lin mengambil anggur dan menyesapnya. Rasa anggur tanpa sadar memasuki hatinya. Wang Lin hanya minum satu jenis anggur sebelumnya, dan saat itulah dia berubah menjadi manusia fana di planet Suzaku. Anggur yang ditinggalkan leluhur Daniu. Dalam beberapa puluh tahun itu, Daniu sering membawakannya anggur. Lambat laun, Wang Lin dipenuhi dengan nostalgia tentang anggur itu. Waktu menyebabkan segalanya berubah. Saya ingin tahu apakah planet Suzaku masih damai, waktu sangat kejam, dan generasi manusia Daniu telah lama mati. Keturunannya seharusnya masih hidup, mata Wang Lin dipenuhi dengan nostalgia. Bab 546. Tentara Iblis. Dekade hidup sebagai manusia adalah tahun-tahun paling damai yang dia miliki, dan juga periode di mana kultivasinya meningkat pesat. Meskipun sudah bertahun-tahun, dia tidak bisa melupakan hal-hal yang dia alami saat itu. Memikirkan Daniu membuatnya menghela nafas saat dia meminum semua anggur di cangkirnya dalam sekali teguk. Cara pembuatan anggur ini membuatnya sangat kuat saat Anda meminumnya, tetapi kemudian memberikan aftertaste yang sangat berkesan. Itu sangat mirip dengan anggur yang Daniu bawakan untuknya. 13 masih diam. Dia sepertinya melihat bahwa Wang Lin memikirkan sesuatu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menuangkan anggur untuk Wang Lin saat cangkirnya kosong. Hu Pao telah menolak untuk waktu yang lama, dan setelah menelan banyak air liur, dia akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia memandang Wang Lin, lalu dia diam-diam mengambil sebuah toples, membuka segelnya, dan menuang secangkir untuk dirinya sendiri. Dia mengambil cangkir itu, meminumnya dalam sekali teguk, dan langsung terkejut. Undefined saat dia hendak menuangkan cangkir lagi, dia melihat 13 menatapnya dengan dingin. Dia merasa dirugikan, berpikir, saya hanya ingin minum anggur. Leluhur bahkan tidak mengatakan apa-apa, kenapa kamu sangat berisik? Meskipun dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Wang Lin minum satu cangkir demi satu cangkir, dan ekspresi nostalgia di wajahnya semakin dalam saat dia memikirkan semua yang terjadi di planet Suzaku. Dia tiba-tiba memiliki dorongan yang kuat untuk meninggalkan tanah roh iblis ini, meninggalkan planet Tianyun, dan kembali ke tempat yang melahirkan dan membesarkannya. Dorongan ini menjadi semakin kuat dan semakin kuat hingga memenuhi seluruh pikirannya. Cangkir itu pecah dari cengkeramannya dan potongan-potongan itu menusuk tangannya. Namun, Wang Lin bahkan tidak memperhatikannya karena dia tenggelam dalam nostalgianya. Pada saat ini, jika seorang kultivator melihat Wang Lin, mereka akan terkejut. Lagi pula, para kultivator memperjuangkan hati Dao yang kuat, jadi bagaimana mungkin mereka membiarkan diri mereka diambil alih oleh dorongan ini dan tenggelam dalam nostalgia seperti itu. 13 segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia tiba-tiba berbalik ke arah Wang Lin, menunjukkan wajah yang dipenuhi kekhawatiran. Hu Pao juga memperhatikan ada yang tidak beres. Kekhawatiran di wajahnya tidak lebih lemah dari 13. Tepat pada saat ini,
Suara gemerincing armor datang dari luar restoran diikuti oleh suara hiruk-pikuk yang keras. Segera setelah itu, 7 atau 8 tentara iblis yang mengenakan baju besi hitam memasuki restoran. Ekspresi mereka sangat arogan. Begitu salah satu pelayan berjalan, mereka mendorong pelayan itu ke samping dan berkata, "Bawakan anggur dan hidangan terbaikmu, sekarang." Pelayan didorong ke tanah. Setelah dia bangun, dia tersenyum dan mengangguk sebelum pergi dengan cepat. Banyak pelanggan di dalam restoran dengan cepat membayar dan pergi, tidak berani tinggal. 7 atau 8 orang berbaju zirah itu menyatukan beberapa meja, duduk, dan mulai berbicara dengan keras. Di antara orang-orang itu, satu orang duduk di posisi pemimpin. Dia berusia sekitar 30 tahun, wajahnya suram, dan dia mengeluarkan aura yang menindas. Setelah anggur dan piring tiba, dia mengambil toples, memecahkan segel lumpur, dan meminum seluruh toples sekaligus. Kemudian dia membuang guci itu ke samping dan, sengaja atau tidak sengaja, guci itu pecah di samping meja Wang Lin. Mata 13 menjadi serius saat dia berbalik untuk melihat mereka. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan memutar kepalanya ke belakang. Dia tetap diam. Hu Pao juga mengerutkan kening, tetapi dia tahu ada yang salah dengan leluhur. Bukan ide bagus untuk menimbulkan masalah saat ini. Jadi dia menahan amarahnya. Salah satu pria kekar berarmor hitam dengan keras berkata, "Tuan Komandan, jangan khawatir. Ketika orang itu tiba lusa, kita akan mengumpulkan semua unit dan menunjukkan kepada orang itu siapa komandan sebenarnya." Pria berwajah muram menyeka anggur dari mulutnya dan berkata, dengan suara serius, "Apakah kamu mengetahui latar belakang orang itu?" Prajurit lapis baja hitam lainnya dengan lembut berkata, "Itu orang asing. Saya mendengar bahwa dia diuji oleh jenderal tetapi tidak memenuhi persyaratan dan diberikan posisi komandan sebagai pengecualian." Huff. Orang dengan ekspresi muram mengambil sebotol anggur lagi dan meneguk lagi. "Tuan Komandan, hal pertama ketika dia tiba, saya akan menantangnya dan melihat kekuatan seperti apa yang dia miliki. Menurut peraturan ketentaraan, jika kekuatannya tidak cukup, bahkan jika jenderal yang mengangkatnya, dia tidak akan bisa mendapatkan komando tentara." Itu benar. Mengapa Tuan Jenderal menjadikan orang baru ini sebagai komandan sambil menurunkan komandan menjadi wakil komandan? Tidak ada alasan untuk ini, dan tidak ada yang bisa duduk diam dan membiarkan hal seperti ini terjadi. Cukup, orang berwajah suram itu meneguk lagi dan berkata, "Saya ingin melihat keterampilan apa yang dimiliki orang ini." Orang asing? Ada orang asing yang kuat dan lemah. Bukannya aku sendiri belum pernah membunuh beberapa orang asing. Jika orang ini kuat, kami akan menggunakan formasi pembantaian abadi. Setelah dia mengatakan itu, semua prajurit lapis baja hitam di sekitarnya menutup mulut mereka. Orang berwajah muram itu mengerutkan kening dan berkata, "Kalian takut." Orang-orang masih membayar tagihan mereka dan pergi. Segera, hanya tersisa 2 meja yang terisi. Selain meja tentara iblis, ada meja Wang Lin yang terdiri dari 3 orang. Cangkir di tangan Wang Lin sudah hancur, tapi tampilan nostalgia di wajahnya menjadi lebih kuat. Energi spiritual surgawi mulai menyebar perlahan dari tubuhnya, dan cita-cita iblis yang ditekan di dalam dirinya perlahan menjadi lebih kuat dan menyebar. 13 dengan lembut memanggil, "Leluhur." Kembali ke meja tentara iblis, pria berwajah murung itu berkata, "Jika kamu takut, enyahlah sekarang."
Salah satu tentara iblis di sampingnya dengan cepat berkata, "Tuan Komandan, jika kita menggunakan formasi pembantaian abadi pada seseorang di pihak kita, Tuan Jenderal mungkin akan menghukum, orang itu akan mati saat itu, dan saya akan memiliki posisi saya kembali. Bahkan jika ada hukuman, saya akan menerimanya, jadi kalian tidak akan terpengaruh." Orang berwajah murung itu selesai meminum toples anggur itu dan melemparkannya lagi. Guci anggur ini terbang langsung ke meja Wang Lin dengan kecepatan yang sangat cepat. Mata 13 menjadi dingin dan dia meraih toples itu. Pada saat yang sama, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia didorong ke samping dan kursi di bawahnya segera roboh. Tubuh Tertin terpaksa mundur beberapa langkah. Dia memaksa dirinya untuk menelan darah di mulutnya dan menstabilkan tubuhnya. Orang berwajah murung itu langsung berteriak, "Enyahlah. Aku sedang bad mood hari ini. Hanya kalian bertiga yang tidak memiliki mata." Mata Hupao menjadi dingin saat dia menatap meja tentara iblis. Dia bisa merasakan energi spiritual iblis yang kuat datang dari mereka masing-masing. Dia tahu bahwa dia bisa menang melawan hanya satu dari mereka, tetapi melawan dua, dia akan berada dalam pertarungan yang sulit. Terutama orang yang melempar toples anggur, yang energi spiritual iblisnya tidak lagi bocor. Ketika mata Hupao bertemu dengan mata pria ini, dia langsung merasakan sakit di hatinya dan dengan cepat menarik pandangannya. 13 menarik napas dalam-dalam, lalu meletakkan toples anggur, berjalan ke arah Wang Lin, dan dengan lembut berkata, "Leluhur." Wang Lin sepertinya tidak memperhatikan apapun saat dia duduk di sana tanpa bergerak. Ketika orang berwajah muram pertama kali memasuki restoran, dia memperhatikan Wang Lin dan menemukan Wang Lin sangat aneh. Seolah-olah ada dua jenis kekuatan yang bertempur sampai mati di dalam tubuh orang ini. Tujuan dari guci anggur pertama adalah untuk mengintai Wang Lin. Arti dari dua toples anggur ini sangat jelas. Ketika tentara iblis melihat bahwa kelompok 3 orang Wang Lin masih belum pergi, mereka merasa sangat tidak bahagia. Salah satu tentara berteriak, "Kamu mencari kematian." Dengan itu, dia berjalan menuju Wang Lin. Di samping, mata 13 menjadi sangat dingin, dan dia langsung melontarkan pukulan. Reaksi prajurit iblis itu tidak lambat, tapi dia sedikit terkejut. Sebagai tanggapan, tangannya berubah menjadi kepalan dan dia mengayuh energi spiritual iblis di tubuhnya. Cahaya iblis tiba-tiba muncul di sekitar tinjunya, lalu berubah menjadi harimau ganas yang memasuki tinjunya dan bertabrakan dengan pukulan 13. Terdengar suara teredam saat prajurit iblis itu batuk darah dan terbang kembali seperti dihantam oleh kekuatan yang kuat. Dia mendarat di atas meja dan benar-benar menghancurkannya saat darah menyembur keluar dari mulutnya. 13 dipaksa mundur beberapa langkah dan darah keluar dari sudut mulutnya. Dia sudah terluka sejak dia menangkap toples anggur, dan sekarang dia menggunakan kekuatannya secara paksa, menyebabkan lukanya menjadi lebih buruk. Juga, tangan kanannya benar-benar mati rasa sekarang. Metode pemurnian tubuhnya awalnya tidak lengkap, jadi saat mengolahnya, kekuatannya secara alami kurang. Ketika Hupao melihat aksi 13, dia merogoh jubahnya dan mengeluarkan lebih dari selusin bendera kecil. Saat dia melambai mereka, angin dingin dan menderu segera muncul. Setelah tentara iblis melihat salah satu dari mereka terluka, mereka semua berdiri, dipenuhi dengan niat membunuh. Orang-orang ini telah lama berada di medan perang, dan begitu mereka melepaskan niat membunuh mereka,
kekuatan mereka akan meningkat beberapa kali lipat. Hanya orang muram yang masih duduk di sana tanpa bergerak. Tatapannya masih tertuju pada Wang Lin. Kalian orang biadab berani menimbulkan masalah di kota iblis kuno. Tentara iblis mencibir dan kemudian menyerang seperti harimau ganas. Keenam tentara iblis semuanya menyerang sekaligus, menyebabkan Hu Pao mengutuk. Dia segera melepaskan pecahan jiwa di dalam bendera jiwa dan memenuhi restoran. Tubuh 13 bercampur menjadi pecahan jiwa dan memulai pertempuran. Salah satu tentara iblis dengan cepat berteriak, mantra iblis. Kakak, cepat, gunakan energi spiritual iblis untuk menerobos. Keenam tentara iblis sangat terampil, jadi mereka masing-masing menyebarkan energi spiritual iblis mereka. Dalam sekejap, 6 helai energi spiritual iblis yang sangat kuat keluar seperti naga yang mengamuk. Keenam helai ini masing-masing memiliki setidaknya 30 peringkat energi spiritual iblis. Bergerak melalui restoran, 6 helai memaksa fragmen jiwa kembali. Wajah 13 sangat pucat, dan Hu Pao diam-diam mengutuk. Mereka saling memandang dan keduanya melihat tekad di mata yang lain. Bahkan jika mereka mati, mereka harus memastikan keselamatan leluhur. Pada saat ini, Hu Pao tiba-tiba merasa seperti 13 tidak terlalu menyebalkan. Ekspresi orang berwajah suram itu tiba-tiba berubah saat dia berteriak, tarik energi spiritual iblismu. Cepat, pada saat dia meneriakkan itu, 6 helai energi spiritual iblis lepas kendali. Di bawah tatapan bingung 6 prajurit iblis, 6 helai energi spiritual iblis menyerbu ke arah Wang Lin dan memasuki alisnya. Pada saat ini, tampilan nostalgia di mata Wang Lin menghilang, lalu dia menghela nafas panjang dan matanya kembali jernih. Benar-benar cita-cita iblis yang kuat. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit kejutan. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.